Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Fuadah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran menggunakan penilaian AKM dan survei karakter. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penilaian survei karakter yang saya buat untuk Satuan Pendidikan MA Nurul Ulum Tulung Agung pada kelas 10 di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Jadi penilaian survei karakter ini terdiri dari beberapa pilihan soal, yaitu yang pertama soal pilihan ganda, lalu ada soal pilihan ganda kompleks, soal menjodohkan, soal uraian, dan esai. Yang pertama soal pilihan ganda. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa di soal pilihan ganda ini berupa jawaban, berisi jawaban-jawaban yang sebenarnya ada beberapa yang benar, akan tetapi ada satu jawaban yang paling tepat. Jadi di sini peserta didik harus memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban-jawaban lainnya. Contohnya yaitu yang pertama. Soal pertama, ketika ujian akhir semester ganjil, pada saat mata pelajaran akidah akhlak, Nazila melihat Alfa sedang mencontek lembar jawaban Aditya. Maka apa sebaiknya yang dilakukan oleh Nazila? A. Memberitahu Adit bahwa Alfan mencontek. B. Menegur Alfan dan memberitahunya bahwa mencontek adalah perbuatan yang curang dan melaporkannya kepada bapak atau ibu guru. C. Membiarkan Alfan karena kasihan, dia mencontek pasti karena tidak bisa menjawab. D. Melaporkan Alfan kepada kepala sekolah. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah B. Menegur Alfan dan memberitahunya bahwa mencontek adalah perbuatan yang curang dan kemudian melaporkannya kepada bapak atau ibu guru. Jadi karakter di sini yaitu tentang karakter jujur. Kemudian nomor 2. Danda diajak temannya untuk menghadiri acara jumpa fans artis idolanya. Tetapi waktunya bertepatan dengan jadwal bimbingan belajar. Danda memiliki kesepakatan dengan orang tuanya untuk tidak bolos. Lalu tindakan yang sebaiknya dilakukan Danda adalah A. Meminta izin kepada orang tua untuk sekali ini saja membolos bimbingan belajar. B. Tetap mengikuti bimbingan belajar, tetapi meminta izin untuk pulang lebih awal. C. Mengikuti ajakan temannya karena acara tersebut sangat jarang diadakan. D. Tetap hadir pada bimbingan belajar dan meminta tolong temannya memvideokan acara tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Tetap hadir pada bimbingan belajar dan meminta tolong temannya untuk memvideokan acara tersebut. Ini adalah karakter, sikap, disiplin, dan juga tanggung jawab. Karena apa? Karena Danda sudah berjanji dan membuat kesepakatan dengan orang tuanya untuk tidak membolos. Selanjutnya, nomor 3, adik Ella jatuh. Ella akan membantu ibu mengobati luka adiknya. Tetapi obat luka habis. Kemudian ibu meminta Ella membeli obat luka di apotik. Ibu juga meminta Ella agar segera pulang setelah membeli obat tersebut. Ketika di halaman rumah, Ella bertemu temannya yang akan ke rumah Ella untuk belajar. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ella? A. Meminta temannya untuk menunggu di rumah dan pamit untuk membelikan obat adik terlebih dahulu. B. Meminta ibu untuk membeli obat dan bergegas belajar bersama dengan temannya. C. Menyuruh temannya pulang dan meminta lain kali belajar bersamanya. D. Menunda membeli obat dan belajar bersama temannya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta temannya untuk menunggu di rumah dan pamit untuk membelikan obat adik terlebih dahulu. Jadi sikap Ella ini adalah sikap tanggung jawab ketika diberi amanah. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi soal pilihan ganda kompleks ini instruksinya yaitu kita atau peserta didik bisa memilih lebih dari satu jawaban. Contoh soal yang pertama yaitu Pak Supri mempunyai sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk. Pak Supri memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam potong. Namun, bau kotoran dari kandang tersebut mengganggu warga di kampung. Warga melakukan protes karena pencemaran udara. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pak Supri adalah bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, menimbun kotoran ayamnya setiap hari. Selanjutnya, memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif. Selanjutnya, memberi biaya ganti rugi setiap bulan kepada warga yang terdampak. Pilihan selanjutnya, menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di atas tanahnya. Jadi jawaban yang paling tepat yang pertama itu adalah bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita lanjut di soal menjodohkan. Jadi perintahnya, pasangkan yang tepat antara sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli, dan kemudian berilah tanda centang jika sesuai dengan sikap tersebut. Jadi di sini ada pilihan sikap. Jadi jika salah satu atau yang berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu, patuh terhadap tata tertib sekolah, menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang berwenang, mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu. Jika sikap-sikap tersebut sesuai dengan sikap disiplin, maka diberi tanda centang. Contohnya, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu. Apakah itu termasuk sikap disiplin? Jawabannya tidak. Selanjutnya, patuh terhadap tata tertib sekolah. Ya, ini adalah bentuk sikap disiplin. Selanjutnya, menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang berwenang. Tidak. Selanjutnya, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Ya, ini adalah contoh dari sikap disiplin. Kita persingkat lagi, ada soal isian singkat. Selanjutnya, nih untuk isian singkat, yaitu soalnya saya contohkan, semester baru sudah berjalan 2 minggu dan di kelasnya Rizky tidak ada ketua kelas. Wali kelas sudah meminta untuk segera diangkat menjadi ketua kelas untuk keperluan koordinasi kegiatan belajar. Tetapi tidak ada satupun peserta didik yang berani mengajukan diri menjadi ketua kelas. Melihat hal tersebut, maka Rizky sebaiknya titik-titik menjadi ketua kelas. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah mencalonkan diri, mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas. Selanjutnya ada juga soal esai. Lanjut lagi ke penilaian AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jadi penilaian AKM di sini itu bisa berupa literasi, numerasi, teks fiksi, dan teks informasi. Yang di sini yang saya contohkan yaitu tentang literasi. Jadi siswa diberi suatu literasi atau bacaan tentang apapun itu, tentang permasalahan atau tentang apapun. Lalu kemudian setelah disuguhkan literasi atau bacaan, siswa diajukan beberapa pertanyaan. Untuk di sini saya memberi contoh literasi tentang mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang hubud dunia. Contoh untuk soalnya yaitu yang pertama, tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini sesuai dengan isi teks atau tidak. Yang pertama, hubud dunia adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Apakah ini sesuai dengan
narasi bacaan tersebut atau tidak. Mari kita cari ya. Kita lihat di paragraf pertama. Nih, hubud dunia. Hubud dunia pengertiannya adalah cinta dunia yang berlebihan. Maksudnya mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Ya, sesuai ya. Nih, hubud dunia adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Maka kita beri tanda conteng di sini, maka sesuai. Dan selanjutnya untuk soal selanjutnya juga bisa dilihat apakah ini sesuai atau tidak. Saya singkat saja ya. Selanjutnya ada soal pilihlah pesan-pesan yang merupakan kesimpulan dari teks dengan cara melingkari. Jadi A sampai I ini yang merupakan kesimpulan dari teks tersebut maka dilingkari. Yang pertama, A. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan akhlak tercela yang harus dihindari. B. Menganggap dunia adalah tujuan utama. C. Suka mengumpulkan harta benda. D. Memperbanyak mengingat kematian adalah cara menghindari hubud dunia. Yang E. Cinta dunia adalah perbuatan setan. Jadi saya sudah membaca literasi tersebut. Untuk kesimpulan dari literasi tersebut yang tepat yaitu A. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Video ini saya buat guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan tahun 2021 di IAIN Curup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.